Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Abai? Bentar mas, bentar. Wait. Ya, gimana? Mau tanya Mas Abai. Kabar, baik. Ah. Ini baru selesai sidang mas, karena kita akhir tahun kan harus menyelesaikan perkara-perkara yang belum selesai. Itu pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua Mas Abai. Gimana? Kita boleh nggak sih? Misal kita melapor ke kepolisian tentang kasus tertentu. Ya. Nah, si pelapor itu punya hak untuk tahu nggak proses pelaporannya itu sudah sampai mana? Boleh nggak? Proses apa? Pelapor ini berhak mengetahui progres sama prosesnya? Progresnya. Progres. Tolong mas, pertanyaannya di-upgrade. Gitu kan? Oke. Untuk hal terjadinya laporan ya, dan kemudian laporan itu ditindaklanjuti di tingkat kepolisian, di tingkat penyidikan ya, maka pelapor ini berhak untuk diberikan informasi mengenai progres perkara yang telah ditangani secara berkala, mas. Yang sedikitnya 1 bulan 1 kali lah, gitu. Diminta atau tidak diminta itu. Nah, cara bisa tahunya gimana progres penanganan perkara? Nanya dulu mas, apa namanya itu pemberitahuannya kan gitu kan? Nah, maksud saya begitu Mas. Nah, jadi pemberitahuan progres itu progres tentang perkara yang telah ditangani oleh kepolisian, ada namanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, namanya SP2HP, ya kan? Awas. SP2HP Nah, itu Mas SP2HP kepanjangannya. Gampang itu. Iya. Jadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, Perkap ya, nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pada lingkup pidana di lingkungan kepolisian negara Indonesia, itu jelas sekali itu mas, jelas sekali ada kalau tidak salah di ayat 1 pasal 39 jelas bahwasanya pelapor itu berhak mendapatkan pemberitahuan tentang hasil penyidikan itu, diminta ataupun tidak diminta secara berkala, paling sedikitnya 1 bulan 1 kali mas. Memuat apa surat itu? 1, ini yang paling penting, pokok perkaranya. Jadi mas, apa sih yang dilaporkan, seperti apa penanganan yang telah dilakukan. Yang kedua, tindakan penyidikan. Jadi penyidik ini telah melakukan apa saja terhadap laporan dari masnya, dari saudara-saudara yang telah melaporkan itu. Yang ketiga, apa ada masalah dalam penyidikan atau ada kendala dan lain sebagainya, itu juga diuraikan di situ. Yang keempat, tindak lanjut. Kalau ada masalah, apa tindak lanjutnya, RTL, rencana tindak lanjut. Ya. Kemudian himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya sebagai pelapor. Untuk apa? Untuk demi kelancaran proses itu. Itu SP2HP itu kita datang ke Polres setempat atau kantor kepolisian setempat, apa kita ya masnya lapornya online? kemana? Lapornya ke Polsek, ke Polres, nanti oleh instansi yang bersangkutan diberikan itu. Ini loh perkembangan hasil penyidikannya kan gitu kan, dan lain sebagainya. Oh, jadi caranya masih konvensional ya? Konvensional, harus datang kita atau yang bersangkutan oleh kepolisian diberitahu. Karena kalau kita mengacu kepada tadi itu peraturan Kapolri itu, intinya pelapor ini berhak diberitahu, baik diminta maupun secara tidak diminta, harus diberitahu. Kamu udah nyampe mana nih lo, biar udah jelas. Itu yang konvensional. Tapi Kapolri kita nih, Pak Sigit nih, melakukan terobosan yang luar biasa mas. Gitu. Nah, mungkin nggak sih kepolisian itu menutupi progres perkara? Mungkin nggak kepolisian itu menutupi progres sehingga pelapor itu tidak tahu? Mungkin karena gini mas, mungkin karena laporan banyak ya, karena tahu sendiri kan akhir-akhir tahun ini pidana menumpuk sekali, sehingga biasanya penyidik itu melalui pelapornya ditelepon nih,
udah perkembangan hasil penyidikannya bisa diambil di kantor gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi saya katakan tadi Pak Kapolri kita nih Pak Sigit ini melakukan terobosan yang luar biasa, Mas. Terobosannya Pak Sigit ini ada terobosan yang baru yang harus diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya launchingnya sudah agak lama ya. Apa terobosannya itu? Inovasinya apa? Sesuai dengan dengan ini Perkembangan zaman. Bukan, dengan inovasinya Pak Kapolri yang sekarang ini Pak Sigit ini apa kata beliau? Presisi kan gitu kan. Polri itu presisi. Jadi untuk mewujudkan itu maka diluncurkan namanya SP2HP online, Mas, kan gitu kan. Nah, jadi kita ceknya lebih mudah ya di online Betul. ya. Betul. Dan apakah progres itu terus diupdate oleh kepolisian? Ya, itu makanya untuk itu masyarakat harus cerdas juga. Jadi sudah disediakan fasilitasnya berupa SP2HP online itu, silahkan dicek, digunakan itu. Kan mubazir tidak digunakan, ya kan? Kasihan Pak Kapolri, dia punya terobosan inovasi yang bagus, presisi, ya kan? Jadi Polri itu harus produktif. Salah satunya produktif itu sudah ada SP2HP online. Ini kan wujud produktivitasnya Polri kan, memberikan sesuatu yang yang memudahkan masyarakat, menjunjung tinggi asas perkara itu dengan cepat, biaya ringan kan gitu kan, presisi, terus responsibility. Tentunya kalau online kita tinggal cek sekali enter, udah selesai, udah muncul di situ progres perkaranya itu, presisi itu. Terus transparan, jelas, Mas, karena udah namanya online, udah kita udah nyampe mana, udah transparan sudah. Terus yang paling penting presisi, yang terakhir itu apa ya? Keadilan, berkeadilan. Jadi dengan adanya SP2HP online ini bisa memberikan kepastian hukum, kan? Minimal kepastian hukum bagi pelapor. Dan sampai mana ya? Tinggal set, buka SP2HP online, dah muncul dah semua, gitu loh. Nah, jadi Polri itu sudah kasih layanan yang efisien seperti ini, yang inovatif seperti ini. Inovatif sekali, bagus. Kemudian kuncinya adalah, kalau saya tangkap nih dari penjelasannya Mas Habaib nih sebagai lawyer handal ini. Nah, itu masyarakat juga harus cerdas ya sekarang. Harus cerdas masyarakat, dan juga bukan hanya masyarakat, Mas. Jadi termasuk tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat ini juga harus bahu-membahu memberikan edukasi hukum, edukasi kepada masyarakat tentang program-program seperti ini. Sepertinya Mas juga harusnya, Mas kan seorang dosen juga, relawan TIK juga harus memberikan edukasi yang bagus, ya kan? Bisa berkolaborasi dengan saya gitu kan, kolaborasi. Mas kan punya channel YouTube ya? Off the record itu ya. Off the record. Nanti kalau sudah monetize itu, gitu. Itu duitnya banyak, nanti kita jadi ini informasi ini juga di share di link di YouTube Mas. Apalagi Mas seorang dosen gitu kan, jadi bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswanya kan gitu. Terutama LBH ya. Dalam hal ini ya. LBH itu sebelah itu kan, LBH Gunawas. Kalau saya ini channelnya Advokat Muda, Mas, jangan bahas itu dulu. Iya. Itu. Jadi kuncinya masyarakat harus cerdas, semuanya sudah transparan gitu kan. Jadi sekarang nggak perlu bingung lagi ya, nggak perlu bertanya-tanya lagi ya. Nggak usah bertanya-tanya. Selama ini kan masyarakat kadang gitu, udah sampai mana ya, saling nyalahkan sana sini kan gitu kan. Kan dengan seperti ini kan jadi gini. Ya katanya Gus Dur itu, syairnya Gus Dur itu, akeh kang apal Quran hadise seneng ngapirke ora liyane gitu kan. Jangan seneng menyalahkan. Gimana udah nyampe mana nih? Jangan-jangan lelet nih, jangan. Karena sudah ada aplikasi yang sudah disiapkan dengan Polri, tentunya nih aplikasi bukan semudah membalikan telapak tangan untuk membuat sebuah aplikasi seperti ini, Mas, tentunya kan gitu kan. Pasti dengan dengan sistem yang terukur juga ini. Makanya dinikmati. Bisa hanya diulang dengar gitu kan. Bisa diulang lagi, Mas Habaib. Ini biar masyarakat tahu juga dasar hukumnya, apa sih dasar hukumnya
SP2HP ini. Coba diulangi Mas tadi, SP2HP apa namanya udah? S-nya surat. Betul. Yang kedua apa itu? Pemberitahuan. Nah, yang ketiga apa, Mas Habaib? Kok malah nanya sama saya? Surat pemberitahuan perkembangan hanya apa? Hasil perkara. penyidikan. Bukan sama-sama P, Mas Habaib. Iya, intinya ya perkara juga gitu. Gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi kalau dasar hukumnya udah saya sampaikan tadi Mas, ada di ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 12 ya kan tahun 2009. Ada di situ udah jelas semua. Nah, kan kalau udah ada dasar hukumnya kan tahu tuh. Jadi misalnya atau gini lah, saya kasih dasar hukumnya ya di link deskripsinya, nanti bisa di-download, dibaca-baca juga tentang Perkap nomor 12 tahun 2009 nih. Nah, betul itu. Nanti kita juga pengen tahu Mas Habaib cara membuka website itu bagaimana gitu ya. Nah, betul. Cara membukanya nanti Mas, mungkin karena ini terbatas kita ya, pertemuan kita terbatas, saya buatkan nanti video khusus. Oh iya, iya, kami paham kalau waktunya Mas Habaib itu hitungannya per menit ya. Ya, per menit. Jadi gini, intinya SP2HP online itu bisa dinikmati masyarakat dan itu sangat valid karena dia itu datanya dari mana, data SP2HP online itu Mas? Dari Elektronik Manajemen Penyidik EMP, ngambil dari sana semua database-nya, sehingga sudah valid pasti kan gitu. Makanya nanti saya buatkan video khusus bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dengan sangat sederhana dan mudah. Ini ada pertanyaan lagi. Misal saya lapornya di Polsek, apakah Polsek juga update tuh info input ke website itu? Update Mas, kan di atasnya Polsek ada Polres ya? Iya udah pasti update itu udah. Gitu, pasti update. Jadi harus update, karena ini penting juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Gitu. Itu, jadi kita butuh tahu apakah nanti kita butuh login dulu ya di website itu. Nanti jangan-jangan masyarakat merasa kesulitan untuk menggunakan website ini. Enggak usah Mas, enggak usah kita buat username atau apa, enggak usah. Tinggal langsung kita login udah. Makanya lebih lengkapnya di video setelah ini ya, saya buatkan video khusus. Oke. Spesial untuk Pak dosen. Nah, kita tunggu itu Mas Habaib itu. Ya, oke. Ya. Jadi Masnya udah mau pulang? Oh iya. Ya, saya tahu lah, semenitnya kan berapa? 10 juta kan Mas Habaib tarifnya itu kan. Oke, thank you ya. Ya, makasih banyak Mas Habaib. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.